Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas mengenai mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Di episode sebelumnya, kita membahas bahwa ketidakpercayaan pada kepribadian Roh Kudus pasti berdampak pada ketidakpercayaan pada doktrin Allah Tritunggal. Millard J. Erickson mengatakan, keilahian Roh Kudus tidak dapat disimpulkan semudah kita menyimpulkan keilahian Bapa dan Anak. Dapat dikatakan bahwa keilahian Bapa dalam Alkitab sudah dianggap dengan sendirinya. Keilahian Sang Anak dapat ditegaskan dan diperdebatkan. Sedangkan keahlian Roh Kudus harus disimpulkan dari berbagai pernyataan yang tak langsung dalam Alkitab. Lalu, bagaimanakah kita membandingkan ayat demi ayat di dalam kitab suci agar kita bisa menyimpulkan bahwa kitab suci memang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Allah? Mari kita temukan lebih lanjut dalam episode demi episode program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa Pijar TV di mana saja berada, puji Tuhan, syukur bagi Tuhan karena kesempatan ini Tuhan mempertemukan kita kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, program pengajaran iman Kristen yang diproduksi oleh Pijar TV. Dan program atau episode-episode ini diproduksi dari kota Jakarta dan semua tim atau kru yang ada dalam melakukan semua penyutingan ini telah mengikuti protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan kalau program ini bisa hadir di hadapan saudara-saudara, semua karena dukungan dari semua pemirsa, dukungan doa, juga sebagian dari saudara telah memberikan dukungan dana sehingga program ini dapat diproduksi sehingga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita sedang berada pada pelajaran tentang doktrin Roh Kudus, dan apabila saudara-saudara mempunyai pertanyaan secara khusus seputar Roh Kudus, karyanya, pribadinya, atau hal-hal yang berkaitan dengannya, silakan mengajukan pertanyaan saudara. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke sana. Baik saudara-saudara, kita ada di dalam pelajaran tentang doktrin Roh Kudus, dan dalam episode-episode sebelumnya kita sudah belajar soal
kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Dan pada bagian ini saya akan membahas satu topik yang baru dalam hubungan dengan Roh Kudus, yakni kita bicara soal kealahan atau ketuhanan Roh Kudus. Sebelumnya saya jelaskan bahwa kepercayaan terhadap kepribadian Roh Kudus itu akan sangat berhubungan dengan kepercayaan Kristen yang lain, yakni doktrin Allah Tritunggal. Karena Kristen percaya terhadap Tritunggal. Nah, Tritunggal ini adalah Allah yang esa atau tunggal itu di dalam 3 pribadi. Pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga apabila seseorang atau suatu pengajaran tertentu menolak kepribadian Roh Kudus atau menganggap bahwa Roh Kudus bukan pribadi, maka otomatis dia tidak bisa percaya kepada Tritunggal. Maka orang yang menolak kepribadian Roh Kudus pasti menolak juga doktrin Allah Tritunggal. Entah menolak sama sekali atau menolaknya sehingga hanya menjadi Dwitunggal saja. Dan itu terbukti kalau saudara melihat dalam episode sebelumnya, saya banyak membahas ajaran Saksi Yehova, di mana Saksi Yehova menolak Roh Kudus sebagai pribadi. Dan akibatnya apa? Memang mereka menolak doktrin Tritunggal. Nah, saya akan memberikan salah satu kutipan dari bukunya Saksi Yehova, Pengetahuan yang Membimbing kepada Kehidupan Abadi, halaman 31, di mana berisi penolakan terhadap doktrin Tritunggal ini. Coba kita perhatikan kutipan ini, silakan membacanya. Musa mengingatkan orang-orang Israel bahwa Yehuwa itu Allah kita, Yehuwa itu Esa, dalam Ulangan 6 ayat 4. Yesus Kristus mengulangi kata-kata tersebut dalam Markus 12 ayat 28 dan 29. Oleh karena itu, mereka yang menerima Alkitab sebagai firman Allah tidak menyembah suatu Tritunggal yang terdiri dari 3 pribadi atau 3 Allah dalam 1 Allah. Sebenarnya, kata Tritunggal bahkan tidak pernah muncul dalam Alkitab. Allah yang benar adalah satu pribadi, terpisah dari Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 28, 1 Korintus 15 ayat 28. Roh Kudus Allah bukanlah suatu pribadi. Itu adalah tenaga aktif Yehuwa yang digunakan oleh Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan maksud tujuannya. Nah, ini adalah kata-kata Saksi Yehova. Tapi ada beberapa hal yang mau saya tanggapi dari situ. Coba ngulang kata-kata dia, ya. Baca lagi. Musa mengingatkan orang-orang Israel bahwa Yehuwa itu Allah kita. Terus? Yehuwa itu Esa. Dan Yesus Kristus mengulangi kata-kata tersebut. Oleh karena itu, mereka yang menerima Alkitab sebagai firman Allah tidak menyembah suatu Tritunggal yang terdiri dari 3 pribadi atau 3 Allah dalam 1 Allah. Oke, perhatikan kata-kata yang terdiri dari 3 pribadi atau 3 Allah dalam 1 Allah. Ini harus saya beri garis bawahi dan perlu ditanggapi. Karena menurut Saksi Yehova, orang Kristen percaya 3 Allah dalam 1 Allah. Nah, kalau kita belajar doktrin Allah Tritunggal yang benar, tidak pernah doktrin Allah Tritunggal itu mengatakan Tritunggal itu adalah 3 Allah dalam 1 Allah. 3 Allah dalam 1 Allah itu tidak masuk akal. Itu bertentangan dengan akal. Ya. Kalau saya mengatakan saya mempunyai 4 mata dan 2 mata, masuk akal nggak? Ya masuk akal kan? Kalau 4 mata ya, bagaimana saya bisa 2 mata 4 mata? Tidak. Tapi kalau saya mengatakan saya mempunyai 2 mata dan 4 mata kaki, masuk akal nggak? 2 mata dan 4 mata kaki. Masuk akal nggak? Punya mata kaki ada berapa? 2. 2 atau 4? 4 kan? Di kaki kiri kan ada 2, di kaki kanan 2 toh, ya. Jadi saya punya 4 mata kaki, benar. Saya punya 2 mata. Ini, perhatikan. 2, 4. Tapi 2 apa, 4 apa? 2 mata
4 mata kaki. Nah, ini tidak bertentangan karena 2 menunjuk pada mata, 4 menunjuk pada mata kaki. Mata dengan mata kaki itu tidak sama. Tapi kalau saya bilang saya punya 2 mata dan 4 mata, atau saya punya 2 mata kaki dan 4 mata kaki, berarti yang dirujuk oleh 2 dan 4 sama, itu tidak masuk akal. Nah, kalau dikatakan 1-3, orang Kristen itu punya 1 Allah dan 3 Allah, itu tidak masuk akal. Karena 1 dan 3 merujuk kepada hal yang sama, yaitu Allah. Tapi kalau doktrin Tritunggal mengatakan Tritunggal itu 1 hakikatnya, 3 pribadinya, maka hakikat tidak sama dengan pribadi. Maka itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena yang dirujuk itu berbeda. Jadi doktrin Tritunggal yang sesungguhnya mengatakan bahwa orang Kristen percaya ada 1 hakikat Allah dalam 3 pribadi. Atau 3 pribadi dalam 1 hakikat. Orang Kristen tidak mengatakan 3 Allah dalam 1 Allah. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan begitu, orang Kristennya belum memahami doktrin Tritunggal. Nah, jadi sebenarnya di sini boleh dibilang bahwa saksi Yehova ini sedang memfitnah iman Kristen tentang Tritunggal. Lalu kalimat selanjutnya dari itu? Sebenarnya kata Tritunggal bahkan tidak pernah muncul dalam Alkitab. Ya, itu benar. Kata Tritunggal memang tidak pernah muncul dalam Alkitab. Tapi itu tidak berarti bahwa Tritunggal tidak benar. Karena katanya bisa tidak ada. Tapi ajarannya itu ada. Ya. Orang Kristen kenal 2 sakramen. Ya, kalau orang Katolik sakramen juga lebih banyak, ya. 7 sakramen. Tapi terlepas daripada itu, 2 sakramen yang dipercaya oleh orang Protestan itu adalah baptisan kudus dan perjamuan kudus. Apakah baptisan diajarkan dalam Alkitab? Ya. Apakah perjamuan diajarkan dalam Alkitab? Ya. Apakah kata sakramen ada dalam Alkitab? Tidak ada. Berarti istilah bisa tidak ada. Tapi ajarannya itu ada. Ya. Kalau itu bisa berlaku bagi sakramen, maka kenapa tidak berlaku bagi Tritunggal, bahwa ajaran tentang Tritunggal itu ada. Tapi, atau walaupun istilahnya itu tidak ada. Ya. Jadi ini tambahan saya tidak sedang mengajar doktrin Allah Tritunggal, tapi saya dari kutipan ini hanya menjelaskan lebih jauh bahwa sebenarnya kata-kata saksi Yehova di sini itu jelas adalah fitnahan sekaligus kesalahan. Tapi intinya adalah mereka menolak doktrin Allah Tritunggal. Mengapa mereka menolak doktrin Allah Tritunggal? Karena mereka sudah menolak kepribadian Roh Kudus. Ya. Nah, juga dalam episode sebelumnya saya sempat menunjukkan kutipan dari Pendeta Yusuf Roni yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sifat Allah saja. Roh dan firman adalah 2 sifat Allah. Berarti dia memang menolak kepribadian Roh Kudus. Karena Roh Kudus hanya sifat. Ya, bukan zat. Begitu dia menolak Roh Kudus sebagai pribadi, tidak bisa tidak. Itu berdampak pada kepercayaan terhadap doktrin Allah Tritunggal. Ya. Nah, coba sekarang baca kata-kata Pendeta Yusuf Roni dalam majalah Narwastu. Coba baca. Jadi Allah itu memiliki firman, juga memiliki roh. Roh dan firman adalah 2 sifat yang mutlak ada. Oke, sabar ya. Ingat ya. Roh dan firman adalah 2 sifat. 2 sifat. Jadi roh itu hanya sifat. Ya, bukan pribadi. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus? Yang mutlak ada, harus ada, wajib ada, dan mustahil tidak ada. Itu adalah Allah yang kami yakini. Jadi sekali lagi, Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Ya, Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Jadi roh dan firman itu bukan Allah. Tapi Allah itu punya roh dan firman. Ya. Berarti roh dan firman memang bukan Allah. Ini hanya sifat dari Allah. Allah itu cuma satu pribadi. Ya.
Lanjut. Dia Allah yang mutlak dalam keesaannya. Dia Allah yang mutlak dalam keesaan. Mutlak dalam keesaan artinya satu pribadi. Padahal doktrin Tritunggal itu tidak pernah mengajarkan Allah itu esa mutlak. Ya. Keesaan mutlak itu ya seperti paham Islam, paham Yahudi. Tapi paham Kristen percaya bahwa Allah itu esa, tapi keesaannya tidak mutlak. Karena di dalam keesaan itu ada kejamakan tertentu, yakni jamak pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waktu dia mengatakan bahwa dia Allah yang mutlak keesaannya, secara implisit dia nggak percaya Allah Tritunggal. Ya, selanjutnya. Jadi kita jangan mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, padahal doktrin Allah Tritunggal mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan dia menolak. Jadi kita jangan mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka otomatis dia menolak doktrin Allah Tritunggal. Begitu menolak kepribadian Roh Kudus, hanya anggap Roh Kudus sebagai sifat saja, harus menolak doktrin Tritunggal. Saya tambahkan lagi satu kutipan dari Yusuf Roni. Telah terjadi pergeseran dalam dunia Kristen yang tidak lagi menyembah Tuhan. Yang disembah justru istilah Trinitas. Istilah Trinitas itulah yang dibela dan dipahami bahkan disembah. Esensinya sudah hilang sama sekali. Nah, perhatikan kata-katanya. Telah terjadi pergeseran dalam dunia Kristen yang tidak lagi menyembah Tuhan. Jadi menurut beliau ini kita tidak menyembah Tuhan. Yang kita sembah apa? Istilah Trinitas. Ini juga fitnahan ya. Orang Kristen mana yang menyembah istilah? Ya. Trinitas itu sama dengan Tritunggal ya. Tritunggal ini dalam Indonesianya. Trinitas itu bahasa Latinnya. Tres dan unus. Tres itu 3, unus itu 1. Jadi Trinitas saya sama dengan Tritunggal. Ya. Jadi dia bilang yang disembah adalah istilah Trinitas. Tidak ada orang Kristen yang gila yang menyembah istilah. Yang kita sembah itu adalah Tritunggalnya. Hormat bagi Allah Bapa. 1. Hormat bagi anaknya. 2. Hormat bagi Roh Penghibur. 3. Lalu disambung. Ketiganya yang esa. Kita menyembah 3 pribadi Tritunggal. Bukan menyembah istilah Tritunggal atau istilah Trinitas. Ya. Jadi justru dia yang tidak percaya pada Tritunggal. Ini saya kasih kutipan jelas ya. Kecuali dia sudah bertobat sekarang. Ya, lain cerita lah. Tapi dari publikasi yang ada, dan baru sampai beberapa tahun yang lalu saya membeli VCD dia dan mendengar secara baik semua, maka memang itu sejalan dengan pemikiran bahwa firman, nanti firman ini yang jadi Yesus tuh. Ini Roh Kudus. Ini bukan Allah. Ini sifat Allah. Yang harus disembah adalah Allahnya, yaitu Bapa. Jangan sembah sifatnya. Maka jangan sembah firman, jangan sembah Roh. Nah, ini sudah pasti anti Tritunggal. Ya. Maka di sini terlihat ya bahwa kalau menolak kepribadian Roh Kudus pasti berujung pada penolakan terhadap kealahan Roh Kudus dan juga doktrin Tritunggal. Ya. Nah, karena itulah maka pada kesempatan ini setelah saya menuntaskan problem kepribadian Roh Kudus, sekarang kita akan masuk pada pelajaran tentang kealahan Roh Kudus. Orang Kristen percaya bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Biasanya kealahan Bapa itu tidak dipersoalkan. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, bidat-bidat itu juga tidak mempersoalkan kealahan Bapa. Yang banyak dipersoalkan adalah kealahan Anak. Yesus itu Allah atau bukan? Ya, maka disinilah kita sering terjadi polemik atau juga perdebatan-perdebatan tentang siapa Anak ini. Dia Allah atau bukan? Islam anggap dia hanya nabi. Saksi Yehova anggap dia penghulu malaikat. Ya, orang liberal hanya anggap dia guru moral yang baik. Tapi orang Kristen yang Alkitabiah percaya bahwa dia Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Tapi Roh Kudus juga, ini Allah.
Karena kalau sampai Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus bukan Allah, Tritunggal bubar. Karena kita bicara soal Allah Tritunggal. Kalau Allah Tritunggal, Bapa harus Allah, Anak harus Allah, Roh Kudus juga harus Allah. Ya. Nah, maka sekarang kita harus berpikir bahwa kalau kita percaya Roh Kudus Allah, terus apa dasarnya? Ya. Problemnya adalah kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak pernah menemukan ada satu ayat langsung mengatakan bahwa Roh Kudus itu Allah. Kalau soal Yesus ada. Ya misalnya di Yesaya 9 ayat 5 itu seorang anak telah diberikan bagi kita, seorang putra. Ya, anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita. Kan nubuat tentang Yesus. Namanya disebut orang Allah yang perkasa. Ya berarti jelas-jelas dong, Yesus Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu kan Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas. Ya. Paulus juga bilang di Filipi 2, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, jelas ada. Tapi kalau saudara cari Kejadian sampai Wahyu, ada ayat yang langsung bilang Roh Kudus adalah Allah, itu tidak ada. Ini memang mempunyai kesulitannya tersendiri. Makanya seorang teolog namanya Millard Erickson, coba baca kata-kata dia. Keilahian Roh Kudus tidak dapat disimpulkan semudah kita menyimpulkan keilahian Bapa dan Anak. Dapat dikatakan bahwa keilahian Bapa dalam Alkitab sudah dianggap dengan sendirinya. Keilahian Sang Anak dapat ditegaskan dan diperdebatkan, sedangkan keilahian Roh Kudus harus disimpulkan dari berbagai pernyataan yang tak langsung dalam Alkitab. Keilahian Bapa gak ada problem. Keilahian Anak bisa diperdebatkan tapi juga bisa ditegaskan. Tapi keilahian Roh Kudus ini gak bisa cari 1-2 ayat begitu. Ya, yang eksplisit. Kita mesti menyimpulkan setelah mempelajari seluruh ayat bersama-sama. Nah, maka disinilah kita akan mempelajarinya. Sekarang baca Keluaran 17 ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Oke, cukup di situ. Ayat ini mengatakan tentang Masa dan Meriba kan? Masa dan Meriba. Mencobai siapa? Tuhan. Mencobai Tuhan. Nah, apa perbandingan 3 ayat ini? Di sini mengatakan tentang Roh Kudus. Kalimatnya sama dengan Mazmur, tapi Mazmur memberi keterangan itu di Masa dan Meriba. Di Keluaran 17 juga ada Masa dan Meriba, tapi di sini yang dicobai Tuhan. Kalau di Masa dan Meriba orang Israel mencobai Tuhan, tapi di sini yang sama dengan ini dikatakan tentang Roh Kudus, mencobai Roh Kudus, maka sebenarnya Roh Kudus ini adalah Tuhan. Semoga ini tidak terlalu sukar buat kita dan juga buat pemirsa di rumah. Ya, saya ulang sekali lagi, ya, di Ibrani pasal 3 bicara tentang orang mencobai Roh Kudus. Dan kalimat di Ibrani sama dengan Mazmur 95, tapi Mazmur 95 memberitahu kita bahwa mencobai itu ada di Masa dan Meriba. Di Keluaran 17 ayat 7 menyinggung Masa dan Meriba, berarti peristiwanya sama, tapi yang dicobai adalah Tuhan. Kalau di sini mencobai Roh Kudus, di sini mencobai Tuhan, peristiwanya sama, yakni di Masa dan Meriba, itu berarti bahwa Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau ini masih belum jelas juga, nanti tonton kembali, ya. Beberapa kali nonton untuk mengerti itu, maka di sini kita bisa lihat dari perbandingan ayat itu, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sekarang kita lihat perbandingan yang lain. Ibrani 10 ayat 15 dan 17 sampai 17. Ibrani 10. Ibrani 10 Ya. ayat 15 sampai 17. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian. Oke, yang memberi kesaksian? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita
Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula. Oke, ayat 16 coba ulang. Sebab setelah ia berfirman. Yang berfirman siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Lalu? Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula. Ia berfirman pula berarti ia yang sama, Roh Kudus. Berfirman pula, ya. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sekarang saudara perhatikan kalimat yang dikatakan Roh Kudus itu ya. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itu dikatakan Roh Kudus menurut Ibrani pasal 10. Sekarang kita lihat Yeremia 31. Ya, ayat 33, 34. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Yang ngomong siapa? Tuhan. Tuhan, T-U-H-A-N besar. Berarti Yahweh. Ya, Tuhan bilang apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kalimatnya kurang lebih sama. Yang di sini yang dikatakan Roh Kudus, yang mengatakan Roh Kudus, yang di sini yang mengatakan adalah Tuhan. Lagi pula kita bisa lihat di Yeremia 31 yang mengadakan perjanjian yang menaruh hukum Taurat dalam batin umatnya, yang mengampuni dosanya, ya, tidak mengingat dosa-dosanya, itu adalah Yahweh sendiri. Sedangkan dalam Ibrani 10 yang mengadakan perjanjian adalah Roh Kudus. Maka itu berarti bahwa Roh Kudus adalah Yahweh. Ya. Oke, saya kasih lagi perbandingan yang lain. Kisah pasal 5 ayat 3. Baca. Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Oke, yang Ananias dustai siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang didustai. Itu ayat 3. Lalu ayat 4. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau mendustai Allah. Tadi ini mendustai Roh Kudus di ayat 3. Di ayat 4 mendustai Allah. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Roh Tuhan. Roh Tuhan ini sama dengan Roh Kudus. Jadi saudara lihat, mendustai Roh Kudus. Satu ayat kemudian mendustai Allah. Ayat 9 mendustai Roh Tuhan. Kalau begitu apa? Kalau begitu ya Roh Kudus ini sama dengan Allah. Atau Roh Tuhan ini sama dengan Allah. Ya. Maka terlihat Roh Kudus adalah Tuhan atau adalah Allah. Ya. Nah, tentang ini teolog Millard Erickson memberikan komentarnya. Dia bilang seperti ini. Coba baca komentar Erickson. Tampaknya dalam pemahaman Petrus, mendustai Roh Kudus dapat diganti dengan mendustai Allah. Ya, ini diganti dengan ini. Terus?
Keduanya adalah ungkapan yang dapat dipertukarkan. Jadi ini dengan ini dapat dipertukarkan. Ini yang saya bilang interchangeable. Mau bilang mendustai Roh Kudus boleh, mau bilang mendustai Allah boleh, mau bilang mendustai Roh Tuhan boleh. Ya. Pernyataan dalam ayat 4 rupanya hendak menjelaskan bahwa dusta Ananias tidak menipu manusia, yaitu orang yang lebih rendah dari Allah, melainkan kepada Allah sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang kedua merupakan pengembangan pernyataan yang pertama, yang menekankan bahwa Roh Kudus yang didustai oleh Ananias itu adalah Allah sendiri. Ya, Roh Kudus yang didustai Ananias adalah Allah sendiri. Ya. Oke, saya tambah satu perbandingan lagi. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke. Kamu bait Allah. Bait itu kan rumah. Ya. Bait. Bait. Jadi kamu tuh bait Allah, berarti kamu rumah Allah. Ya kan? Kalau kamu rumah Allah, maka yang ada di dalam kamu siapa? Sabar. Kamu nih bait Allah loh. Kamu nih rumah Allah. Yang ada di dalam kamu? Allah. Harus Allah dong. Tapi kalimat selanjutnya bilang apa? Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah. Roh Allah ini Roh Kudus ini. Kalau Roh Kudus ini bukan Allah kan aneh. Ya, padahal ini kan dibilang bait Allah, rumahnya Allah. Kalau kita ini bait Allah atau rumah Allah, yang ada dalam kita harus Allah. Dan ternyata yang ada dalam kita adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus harus Allah. Karena kalau Roh Kudus bukan Allah, kita nggak cocok disebut sebagai bait Allah. Ya, coba banding dengan 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Oke, di sini bait Allah, tapi di sini bait Roh Kudus. Apakah bertentangan? Tidak. Karena ternyata kalau yang ada dalam diri kita itu adalah Roh Kudus, kita bait Allah, maka kita juga bisa disebut sebagai bait Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah Allah. Ya. Coba berikan kata-kata Erikson. Jelaslah bagi Paulus bahwa didiami oleh Roh Kudus berarti didiami oleh Allah juga. Dengan menyejajarkan frase bait Allah dengan frase bait Roh Kudus, Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi memang tidak ada pernyataan eksplisit Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi kalau kita banding ini, banding ini, banding ini, banding ini, maka kita tidak bisa menghindar dari kesimpulan bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Tuhan, atau Roh Kudus itu adalah Yahweh sendiri. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan cuma pribadi, tapi pribadi Allah. Ya, itu baru satu bukti bahwa Roh Kudus Allah. Sekarang kita akan melihat bukti yang lain. Bukti yang kedua, Roh Kudus itu Allah, itu bukan hanya seperti tadi perbandingan ayat seperti itu. Tapi ternyata Roh Kudus juga mempunyai kualifikasi sebagai Allah. Maksud saya adalah ada sifat-sifat di dalam Roh Kudus yang mana itu menunjukkan pada sifat ilahi. Yang bukan Allah tidak punya sifat itu. Yang punya sifat itu tidak mungkin bukan Allah. Ya. Nah, sifat apa saja yang ada pada Roh Kudus, kita akan melihat itu, tapi coba bacakan kata-kata dari Charles Ryrie. Sebagaimana telah kita ketahui, Roh Kudus memiliki sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang sesungguhnya. Tapi Dia juga memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah, yang karenanya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Ya. Nah, sifat apa saja? Kita akan melihat beberapa sifat.
Pertama, sifat kekal, ya. Coba baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ayat ini tidak berbicara soal Roh Kudus secara khusus. Ayat ini berbicara tentang Kristus, di mana Kristus itu mempersembahkan dirinya sebagai persembahan tak bercacat. Dengan kata lain, Kristus itu rela persembahkan diri. Tapi apa yang membuat Kristus rela persembahkan diri? Salah satu hal yang membuat Kristus akhirnya rela mempersembahkan diri adalah ada roh yang kekal. Makanya dia bilang, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya. Roh yang kekal itu Kristus, Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menyebabkan Yesus atau memberikan kekuatan pada Yesus sehingga Yesus mau mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan. Tapi terlepas dari konteks ayat ini berbicara tentang Kristus yang mempersembahkan diri, tapi roh yang menuntun dia atau menolong dia itu disebut sebagai roh yang kekal. Kalau Roh Kudus disebut sebagai roh yang kekal, maka Roh Kudus pasti kekal. Dan yang pertanyaan kita adalah, kalau Roh Kudus bukan Allah, bagaimana dia bisa kekal? Ya. Kalau dia kekal, bagaimana dia bisa bukan Allah? Ya. Kekal itu sifat Allah. Dan Roh Kudus ternyata adalah roh kekal. Maka Roh Kudus pasti adalah Allah. Ya. Pendeta Paulus Daun dalam bukunya dia bilang begini, penulis kitab Ibrani menyebutkan bahwa Roh Kudus kekal adanya. Penulis yang sama juga menyebut Allah itu kekal adanya di Ibrani 1, 10-12. Penulis yang sama pula menyebut Tuhan Yesus baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya adalah sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Jadi maksudnya pendeta Paulus Daun ini adalah bahwa penulis surat Ibrani berkata, Bapa itu kekal. Yesus itu kekal. Dan Roh Kudus juga kekal. Dengan kata lain, penulis surat Ibrani mengungkapkan tiga pribadi ini itu adalah kekal. Dan yang kekal itu Allah. Yang bukan Allah tidak kekal. Ya. Coba kita bandingkan dengan kata-kata Stephen Tong. Atribut roh yang kekal menunjukkan bahwa dia mempunyai sifat ilahi yang sama dengan Allah. Sebelum dan sesudah penciptaan, dari kekal sampai kekal, dia hidup adanya. Roh Kudus adalah roh yang kekal sebelum dunia diciptakan dan sesudah dunia dimusnahkan melalui penghakiman Tuhan Allah, dia tetap ada. Dia kekal adanya, tidak dibatasi waktu dan tempat. Ya, jadi ayat itu menunjukkan Roh Kudus kekal. Coba baca satu ayat Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, Roh Kudus akan menyertai kamu selamanya. Kalau Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, Roh Kudusnya ada selama-lamanya enggak? Kalau Roh Kudus nggak ada selama-lamanya, bagaimana dia bisa menyertai kamu selama-lamanya? Bahwa dia menyertai kamu selama-lamanya, dia harus ada selama-lamanya. Dan kalau dia ada selama-lamanya, berarti dia kekal. Dan kalau dia kekal, berarti dia Allah. Ya, jadi sifat kekal itu sifatnya Allah. Dan ternyata Roh Kudus punya sifat ini. Maka tidak bisa dihindari kesimpulan Roh Kudus adalah Allah. Ya. Oke, kita lihat sifat lain lagi. Roh Kudus itu ternyata digambarkan dalam kitab suci, dia punya sifat maha ada atau maha hadir. Maha ada itu artinya ada di mana-mana. Maha hadir itu hadir di mana-mana. Tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Tidak ada tempat di mana dia tidak hadir.
Dia ada di sini, dia ada di sana, ya, di mana-mana. Nah, pemazmur menggambarkan tentang roh Allah dengan suatu gambaran yang unik. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Baca. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bila aku terbang dengan sayap fajar dan tinggal di ujung laut. Ya, ada lagu begitu ya. Di mana biar aku bikin tempat tinggal di ujung laut, di mana saja engkau ada. Kemana ku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana? Jikalau aku lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di situ pun engkau. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Roh Kudus. Mau kemana saja ada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini maha hadir. Ya. Makanya seorang penulis namanya Awe Tozer mengomentari Mazmur 139, dia bilang begini. Mazmur 139 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Itu adalah kemahahadiran. Bahkan iblis pun tidak ada di mana-mana. Ingat ya, iblis itu tidak ada di mana-mana. Karena dia bukan maha hadir. Ya. Iblis ada di sana, bisa tidak ada di sini. Ya. Iblis pun tidak ada di mana-mana. Hanya Tuhan yang dapat mengklaim kemahahadiran. Pemazmur menghubungkan kemahahadiran dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu, aku ke sana dia ada, aku ke sana dia ada, aku ke sana dia ada. Kemana aku dapat pergi menjauhi dia? Tidak bisa. Berarti dia maha hadir dong. Kalau dia maha hadir, itu sifat Allah. Maka tidak bisa tidak. Roh Kudus adalah Allah. Ya. Yohanes 14 ayat 17. Coba baca. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai kamu. Ada lagu yang saya ingat waktu kecil. Jika aku ke timur, dia di sana. Jika aku ke barat, dia di sana. Jika aku ke laut, dia di sana. Sampai ke alam maut, dia di sana. Ya, di mana saja. Ya, dia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Oke, Roh Kudus diam di dalam kamu kan? Roh Kudus diam dalam kamu ya? Dalam kamu ya? Dalam kamu ya? Kalau kamu ke Timor Leste, dia ada di sana. Waktu kamu ke Afrika Selatan, dia ada di sana. Jadi Roh Kudus bersama kamu di Afrika Selatan atau bersama kamu di Timor Leste? Dua-dua. Berarti dia bisa ada di Afrika Selatan sekaligus Timor Leste, bukan? Berarti dia mesti maha hadir dong. Karena dia memenuhi semua orang percaya. Dan orang percaya ada di mana-mana. Kalau Roh Kudusnya tidak ada di mana-mana, lalu dia menyertai mana tinggal mana? Iya kan? Saat ini ada orang percaya di Papua Nugini, berarti Roh Kudus ada di dalam orang-orang Papua Nugini, ada di dalam orang-orang di Afrika Selatan, ada di Brasil. Semua dunia di mana ada orang percaya, Roh Kudus ada di situ, mendiami dia. Maka Roh Kudus ada di mana-mana. Sepanjang ada orang percaya di mana-mana, Roh Kudus ada di situ. Jadi sebenarnya dengan berdiamnya Roh Kudus dalam orang percaya, itu secara implisit memberitahu kita bahwa dia tuh maha hadir. Ya. Dia tidak dibatasi tempat.
Makanya di mana saja kita ada, dia ada. Ya. Coba baca kata-kata pendeta Paulus Daud. Tuhan juga mengatakan kemahaadaan Roh Kudus dengan menyebutkan bahwa Roh Kudus bukan saja menyertai, tetapi juga diam dalam setiap umat yang percaya. Ia bisa berada di dalam hati setiap umat percaya, menunjukkan kemahaadaannya. Jika tidak, bagaimana ia bisa menyertai dan mendiami umat percaya yang tersebar di seluruh dunia? Ya, bagaimana dia bisa menyertai? Umat percaya ada di seluruh dunia, ada di segala zaman. Sudah 2000-an tahun ini. Dan itu berarti bahwa Roh Kudus ada di semua tempat yang pernah didiami atau sedang didiami oleh orang percaya. Roh Kudus maha ada, maha hadir. Kalau dia bukan Allah, aneh. Ada Allah yang, ada non Allah yang maha ada. Ada bukan Allah yang maha hadir. Kan jadi aneh. Padahal kita tahu dari kitab suci yang lain, yang maha hadir cuma Allah, hanya Allah. Maka Roh Kudus pasti adalah Allah. Ya, Roh Kudus kekal, dia Allah. Dia maha hadir, dia Allah. Apalagi sifat Roh Kudus yang menunjukkan bahwa dia Allah. Roh Kudus itu maha tahu. Ya, Roh Kudus maha tahu. Kita kembali lihat 1 Korintus pasal 2 yang sudah beberapa kali kita baca dari episode yang lalu. Tapi tetap kita baca lagi. 1 Korintus 2 ayat 10-11. 1 Korintus 2 ayat 10-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang ada dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Allah ini tahu apa yang ada dalam diri Allah. Apakah kamu tahu apa yang ada dalam hati dia? Tidak. Tetanggamu saja kamu tidak tahu. Ya, suami istri juga bisa tidak tahu apa yang ada di hati orang. Lagi senyum-senyum bisa maki. Ya, berarti orang di sebelah kita pun, dekat dengan kita pun, kita tidak tahu apa yang ada dalam hati dia. Tapi bayangkan kalau kamu tidak tahu apa yang ada di hati sesamamu. Bagaimana kamu tahu apa yang ada di hati Allah? Tapi Roh Kudus ini tahu apa yang ada dalam hati Allah. Apa yang ada dalam diri Allah itu diketahui oleh Roh Kudus. Wih, berarti ini pengetahuan yang luar biasa. Ya. Pengetahuan yang mampu menerobos isi hati Allah. Pengetahuan yang menerobos pikiran Allah. Roh Kudus tahu. Maka ini tidak bisa tidak. Itu menunjuk sifat maha tahu. Ya. Coba kita lihat ayat lain lagi. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajarkan apa? Segala sesuatu. Kalau Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, bagaimana dia bisa mengajar segala sesuatu kalau dia nggak tahu segala sesuatu? Ya kan? Saya nggak bisa ngajar semua ilmu karena saya nggak tahu semua ilmu. Jangankan lain, Alkitab saja saya nggak tahu semua kok. Saya nggak bisa mengajar saudara fisika, saya nggak tahu fisika. Nggak bisa ngajar saudara kimia, saya nggak tahu kimia. Nggak bisa ngajar saudara ilmu-ilmu yang lain, biologi saya nggak tahu. Tapi bahwa Roh Kudus bisa mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, maka dia harus tahu segala sesuatu. Dan tahu segala sesuatu, bukankah itu maha tahu? Selain itu dikatakan, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan padamu. Ya. Mengingatkan semua. Kalau apakah kamu bisa ingat semua yang habis ikut pelajaran ini? Bisa ingat semua yang saya ngomong?
Nggak bisa kan? Ya, karena kita ini terbatas. Pelajaran 1,5 jam kita dapat mungkin hanya ya 20% yang ingat. Ya, banyak kita tidak ingat. Makanya kita perlu belajar ulang. Tapi dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan, mengingatkan kepada pengikut Kristus semua yang Yesus ajarkan. Ya, bahkan semua yang Yesus ngomong itu pun juga tidak ada di Alkitab kok, ya. Karena di ujung Injil Yohanes masih ada banyak hal. Kalau semua itu dikumpulkan mungkin tidak ada buku di dunia ini bisa tampung. Tapi Roh Kudus bisa kasih ingat bulat-bulat semua yang Yesus ngomong selama 3 tahun. Kalau Roh Kudus bukan maha tahu, dia lupa separuh. Ya kan? Tapi dia bisa mengingatkan semua. Ini kemahatauan. Berarti Roh Kudus itu maha tahu. Dalam Yesaya 40 ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Gak perlu ada. Roh Tuhan tidak butuh penasihat. Dia tahu semua. Ya. Dan terkait ini menarik kata-kata dari Matthew Henry. Coba baca kata-kata Henry. Seperti halnya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apa yang Allah telah lakukan dan lakukan, begitu pula tidak ada yang bisa membantunya dalam melakukan semuanya itu atau memberi saran kepadanya mengenai sesuatu yang tidak dipikirkannya. Ketika Tuhan oleh Roh-Nya menciptakan dunia, tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk kepada Roh-Nya atau memberi dia nasihat mengenai apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Tidak juga ia membutuhkan penasihat untuk memberi petunjuk kepadanya bagaimana mengatur dunia, dan tidak seorang pun yang ditanyainya seperti yang dilakukan raja-raja bijaksana dengan bertanya kepada para ahli undang-undang dan hukum. Allah tidak perlu diberitahukan apa yang harus dilakukan, sebab ia tahu dengan sempurna. Tidak juga ia butuh dinasihati mengenai apa yang harus dilakukan, sebab ia tahu apa yang menjadi tujuan dan cara-cara pantas apa yang dipakai. Karena saya tidak maha tahu, saya butuh orang lain beritahu saya. Saya butuh orang lain menasihati saya. Saya butuh orang lain memberi masukan kepada saya. Butuh orang lain memberi saran-saran pada saya. Tapi Yesaya 40 bilang, siapa dapat mengatur roh Tuhan dan memberi petunjuk kepada roh Tuhan atau jadi penasihat bagi roh Tuhan? Berarti roh tidak butuh siapa-siapa. Kalau roh tidak butuh siapa-siapa sebagai penasihat, pemberi masukan, pemberi saran, maka roh itu pasti maha tahu. Dia sudah tahu semua kok. Dan yang maha tahu itu cuma Allah. Dan kalau Roh Kudus maha tahu, Roh Kudus pasti adalah Allah. Dia kekal. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Dan sekarang yang keempat, dia maha kuasa. Roh Kudus itu maha kuasa. Apa bukti bahwa Roh Kudus itu maha kuasa? Atau dari mana kita bisa melihat Roh Kudus itu maha kuasa? Ya. Pertama-tama kita bisa lihat dalam catatan Injil bahwa ketika diceritakan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang melalui peristiwa yang ajaib, di mana dia lahir lewat seorang perawan Maria. Jadi Maria tanpa hubungan dengan laki-laki, tahu-tahu bisa hamil. Ya. Itu maha kuasa. Kekuasaan, mujizat. Tapi siapakah pribadi di balik kehamilan Maria secara ajaib? Ya. Dalam Lukas pasal 1, 34-35, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan turun atasmu. Berarti kehamilan yang ajaib dari Maria itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus maha kuasa. Karena bisa membuat seorang perempuan tanpa hubungan seks dengan laki-laki itu bisa hamil. Maka ini mujizat. Dan mujizat itu dikerjakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus maha kuasa dong. Sekarang baca Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya. Jika roh Dia, roh Allah, berarti ini Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini berarti yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Lalu di kalimat terakhir, Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya. Berarti kita pada kebangkitan akhir zaman nanti, kita juga dibangkitkan oleh Roh. Ini sekarang ini hidup kan nanti akan mati. Ya, kita semua mati. Tapi pengakuan iman Rasul bilang, aku percaya kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Pada akhir zaman nanti semua kita akan bangkit, kan? Ya. Tapi ayat ini mengatakan yang membangkitkan kita itu siapa? Roh. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti hebat sekali Roh Kudus ini membangkitkan orang mati. Dan membangkitkan orang mati itu pekerjaan Allah. Nabi memang bisa membangkitkan orang mati. Tapi kan Nabi melakukan itu dalam kuasa Tuhan. Ya kan? Elia, Elisa, Petrus, Paulus membangkitkan orang mati tapi dengan kuasa Tuhan. Kuasa Roh Allah. Tapi di sini Roh Allah sendiri yang membangkitkan Kristus. Wah, ini hebat sekali Roh Kudus ini. Ya. Apalagi membangkitkan orang di akhir zaman itu tidak mudah loh. Secara manusia. Kalau kamu mati dan masuk lubang kubur ya, akhir zaman Roh Kudus bangkitkan kamu kan mudah ya. Tapi bagaimana kalau kamu naik kapal, tenggelam, lalu mati di laut, mayatmu dimakan oleh 17 ikan. Lalu ikannya ditangkap oleh nelayan, lalu potong bagi 12, lalu jual di pasar. Dan 12 potong itu dibeli oleh 3 keluarga berbeda dan dimakan rame-rame. Pada hari kebangkitan, bagaimana Roh Kudus menemukan tubuhmu kembali? Wih, susah banget ya. Tapi ternyata bisa. Wah, ini kemahakuasaan ya. Kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Ada orang pernah tanya saya, Pak, bagaimana caranya Tuhan menemukan kembali tubuh saya kalau terjadi kasus begitu? Atau saya kena bom atom, yang kena bom ini langsung hilang, lenyap, right? Bagaimana dia menemukan kembali tubuh saya? Saya bilang, nggak tahu lah, tapi pasti bisa. Ya, kan gitu kan? Berarti membangkitkan kita di akhir zaman itu bukan pekerjaan mudah kalau ukuran manusia. Tapi ternyata Tuhan bisa lakukan itu. Dan ayat ini mengatakan Roh Kudus yang membangkitkan kita. Dan juga membangkitkan Kristus. Berarti Roh Kudusnya Maha Kuasa. Ya, Roh Kudusnya Maha Kuasa. Dan itu tidak bisa tidak kalau bukan Allah. Ya. Oke, Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oke, ayatnya bilang, aku, Yesus, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kata kuasa ini sebenarnya tidak ada dalam bahasa asli. Dalam bahasa aslinya adalah, aku mengusir setan dengan Roh Allah. Berarti, pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus sesungguhnya adalah dilakukan dengan Roh Allah atau Roh Kudus. Ini bukan berarti Yesus tidak punya kuasa. Ya. Ayat ini meninjau Yesus sebagai manusia karena Yesus itu adalah Allah dan manusia. Tapi pada waktu Yesus menjalani pelayanannya di dunia, ya. Begitu kan dia mau melayani lalu dibaptis dulu kan? Waktu dibaptis Roh Kudus sudah datang. Berarti Roh Kudus yang datang setelah dia dibaptis untuk masuk pelayanan itu memperlengkapi, mempersiapkan dia untuk masuk terjun dalam pelayanan. Dan dalam pelayanan salah satunya adalah mengusir setan dengan Roh Allah. Maka dengan kata lain, Yesus sebagai manusia itu diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan. Maka itu berarti Roh Kudusnya harus pribadi yang maha kuasa sampai setan-setan itu gemetar. Setan-setan itu takut. Kalau Roh Kudus bukan Allah, setan nggak takut. Ya. Maka ini menunjukkan, lagi-lagi menunjukkan Roh Kudus itu maha kuasa.
1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ya, jadi Roh Kudus ternyata melengkapi para hamba Tuhan, dalam hal ini Paulus, dengan tanda-tanda dan mujizat. Tanda kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Maka Roh Kudus memberikan kuasa kepada Paulus di dalam membuat mujizat-mujizat. Berarti Roh Kuduslah oknum pribadi di balik peristiwa-peristiwa ajaib. Itu kemahakuasaan. Maka di sini kita simpulkan Roh Kudus itu maha kuasa. Yang maha kuasa itu Allah. Yang bukan Allah bukan maha kuasa. Kalau Roh Kudus maha kuasa, ya berarti dia Allah. Pertama, dia kekal. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Apalagi sifatnya? Sifat kudus atau sifat suci. Ya, namanya saja Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu adalah roh yang kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Ya. Coba baca kata-kata Paul Ernst tentang ini. Salah satu aspek penting dari keilahian adalah bahwa Allah adalah kudus, sama sekali dikhususkan dan dipisahkan dari dosa dan orang berdosa. Nama yang paling umum bagi roh adalah Roh Kudus, mengindikasikan oknum ketiga dari Trinitas juga memiliki atribut transenden ilahi ini. Ya, Allah itu kudus. Yang bukan Allah tidak bisa kudus. Roh ini disebut Roh Kudus. Maka dia punya atribut ilahi. Atau seperti kata John Frame, dia disebut suci hampir 100 kali. Maksudnya Roh Kudus ini disebut sebagai Roh Kudus atau Roh Suci hampir 100 kali. Jelas kekudusannya bukan hanya kekudusan makhluk. Dia sangat suci menurut sifatnya, definisi kekudusan bagi kita. Kekudusannya adalah kekudusan ilahi, atribut ilahi. Maka saudara lihat ya, roh itu kekal. Roh maha hadir. Roh maha tahu. Roh maha kuasa. Roh kudus, suci. 5 sifat ini itu sifat Allah. Dan kalau Roh Kudus punya 5 sifat ini, mustahil dia bukan Allah. Ya. Dan sesuatu hal yang menarik bahwa sifat-sifat ilahi yang ada pada Roh Kudus itu ada juga pada 2 pribadi yang lain. Ya. Misalnya Bapa itu kudus, Yesus kudus, Roh Kudus juga kudus. Bapa itu maha tahu, Yesus maha tahu, Roh Kudus maha tahu. Bapa itu maha kuasa, Yesus maha kuasa, Roh Kudus maha kuasa. Kalau kita membandingkan, maka ada kesamaan atribut di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Paul Ernst di dalam bukunya Moody Handbook of Theology itu memberikan daftar perbandingan sifat antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara lihat tabel ini, ya. Tabel ini jelas menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki atau atribut yang dimiliki oleh Bapa sama dengan yang dimiliki oleh Putra, sama dengan yang dimiliki oleh Roh Kudus. Dan itu menunjukkan bahwa baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai sifat yang sama. Kalau Bapa itu Allah, Anak itu Allah. Tidak bisa tidak. Roh Kudus adalah Allah. Itu adalah bukti-bukti yang bisa kita lihat dari sifatnya. Roh Kudus yang menunjukkan dia adalah Allah. Kalau pertanyaan atau penjelasan saya ini menyisakan pertanyaan dalam pikiran saudara, jangan ragu-ragu. Ada nomor di layar Anda, silakan kirimkan pertanyaan saudara di nomor-nomor tersebut. Ya. Dan program ini juga terselenggara karena dukungan dari saudara-saudara pemirsa, baik dukungan doa maupun juga dukungan dana yang saudara berikan sehingga program ini boleh diproduksi dan akhirnya bisa memberkati banyak orang. Terima kasih untuk semua dukungan saudara.
Dan mari terus belajar bersama kebenaran firman Tuhan melalui Pijar TV ini. Ya. Nah, saudara-saudara, saya sudah berikan ya 2 bukti ya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Pertama, soal perbandingan ayat tadi. Kedua, saya menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki Roh Kudus yang adalah sifat Allah. Sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga ini adalah saya ingin menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa tidak. Itu adalah pekerjaan Allah. Kalau memang dia melakukan itu, dia adalah Allah. Yang bukan Allah tidak bisa melakukan itu. Ini sama seperti gini loh. Yesus pernah ngomong pada orang lumpuh tuh, waktu mereka datang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu orang Yahudi bilang, "Siapa ini orang ini? Kok bisa ampuni dosa?" Ya. Lalu Yesus bilang, "Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Mengampuni dosa tuh yang bisa mengampuni dosa itu cuma Allah. Kalau Yesus mengampuni dosa, berarti Yesus Allah. Maka itu berarti bahwa pekerjaan yang Yesus kerjakan itu pekerjaan Allah. Maka dia Allah. Nah, sama halnya juga dengan Roh Kudus. Ada pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan, karya-karya dari Roh Kudus yang menunjukkan bahwa itu adalah karya Allah. Misalnya, pertama, Roh Kudus itu turut dalam penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Roh Allah melayang di atas permukaan air. Ini pada kasus penciptaan. Dan dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa melayang-layangnya Roh Kudus di atas permukaan air itu artinya memberi kehidupan kepada ciptaan. Maka Roh Kudus juga terlibat di dalam penciptaan. Makanya Paul Enns mengatakan, Kejadian 1 ayat 2 menunjukkan bahwa Roh Allah turut memikirkan tentang penciptaan dan menjadikannya hidup. Selain Kejadian 1 ayat 22, kita ada Ayub 33 ayat 4. Coba baca. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah membuat aku. Roh Allah menciptakan aku. Berarti roh itu pencipta. Nah, maka kalau roh mencipta, ya, ini pikirkan, pekerjaan mencipta ini hanya pekerjaan Allah. Yang bukan Allah nggak bisa mencipta. Tapi ternyata Roh Kudus kok mencipta. Maka Roh Kudus pasti Allah. Pasti Allah. Apalagi mengampuni dosa. Ya, lihat Ibrani 10, 15-17. Ibrani 10, 15-17. Ibrani 10 ayat 15-17. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kalimat pertama, dan tentang hal ini, hal itu Roh Kudus memberi kesaksian. Roh Kudus ngomong ya. Dia berfirman pula, Roh Kudus. Kalimat terakhir, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Berarti Roh Kudus tidak akan mengingat dosa, kesalahan mereka. Berarti Roh Kudus mengampuni dong. Sama seperti saya singgung tadi. Kalau Yesus mengampuni dosa, tidak bisa tidak. Dia harus Allah. Maka kalau Roh Kudus mengampuni dosa, tidak bisa tidak. Roh Kudus harus adalah Allah. Dia mencipta, dia Allah. Dia mengampuni dosa, dia Allah. Tidak bisa tidak. Apalagi, dia membangkitkan Kristus dan orang percaya. Ini tadi sudah saya saya singgung ya, bahwa Roh Kuduslah yang membangkitkan Kristus. Juga Roh Kuduslah yang membangkitkan kita. Membangkitkan itu pekerjaan Allah. Dan kalau Roh Kudus bisa membangkitkan, dia adalah Allah. Selanjutnya, Roh Kudus juga bisa melahirkan atau memberikan hidup baru kepada kita. Ya, melahirkan dan memberikan hidup baru. Ya. Yohanes 3 ayat 5. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan dari roh. Roh Kudus melahirbarukan kita.
Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup. Dia melahir barukan kita. Itu pekerjaan Allah, ya. Coba baca kata-kata Sproul. Bapa mengutus anak ke dalam dunia. Anak melakukan semua pekerjaan yang diperlukan untuk keselamatan kita, menjalani hidup dengan ketaatan yang sempurna, dan mati untuk membuat kepuasan yang sempurna. Tetapi tidak satupun dari hal-hal ini yang bermanfaat bagi kita sampai itu diterapkan pada kita secara pribadi. Oleh karena itu, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus ke dunia untuk menerapkan keselamatan kepada kita. Peran Roh Kudus yang utama dan terutama dalam Perjanjian Baru adalah untuk menerapkan pekerjaan Kristus kepada orang percaya. Ya, ini berhubungan dengan pertanyaan dalam episode sebelumnya ya. Kenapa Roh Kudus harus menginsafikan manusia? Tidak cukupkah karya Kristus? Nah, kutipan Sproul ini mengatakan pekerjaan Kristus itu diterapkan di dalam orang percaya melalui Roh Kudus. Nah, maka di sini kita bisa lihat Roh ternyata bisa mencipta. Roh ternyata bisa mengampuni dosa. Roh ternyata bisa membangkitkan. Roh ternyata bisa melahirbarukan dan memberikan hidup rohani kepada kita. Pekerjaan itu, 4 pekerjaan itu pekerjaan Allah. Tidak bisa yang bukan Allah melakukan itu. Malaikat tidak bisa melakukan itu. Dan kalau Roh Kudus bisa melakukan itu, Roh Kudus pasti adalah Allah. Ya. Nah, seorang namanya John Frame, dia bilang begini, dan sama seperti Yesus melakukan semua tindakan Allah, semua hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, demikian pula Roh, penciptaan, penghakiman, pemberian kehidupan baik jasmani maupun rohani, seperti Bapa dan Putra, dan berpartisipasi dalam keselamatan kita. Melalui kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Dan dia adalah guru gereja. Semua karya itu adalah karya Allah. Dikerjakan oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu adalah Allah. Ini bukti ketiga dari kealahan Roh Kudus. Sekarang bukti yang keempat. Ya. Bukti yang keempat dari kealahan Roh Kudus adalah Alkitab mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Ya. Dan saya kira ayatnya terkenal di Matius 12, ya, Markus pasal 3, Lukas 12 bilang bahwa dosa hujat kepada Bapa dapat diampuni, kepada Anak diampuni, kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, saudara, hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ini menarik, saudara ya. Karena bagian pertama dari Matius 12. Coba lihat Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Segala dosa, berarti dosa hujat terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Ya, dosa. Markus 3 itu ayat 28. Sesungguhnya semua dosa hujat anak-anak manusia akan diampuni. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, itu lagi disebut dosa hujat, dosa. Nah, perhatikan bahwa sikap terhadap Roh Kudus itu disebut dosa. Nah, kita tahu bahwa kita berdosa itu kan kepada Allah. Ya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Mazmur 51. Ya. Memang ada ayat-ayat yang mengatakan kita bisa berdosa kepada sesama. Misalnya 1 Korintus pasal 6, berdosa terhadap diri sendiri, atau ayat yang ke-12 dari 1 Korintus 8, berdosa terhadap saudara-saudara. Tapi dalam pengertian sesungguhnya, dosa itu dilakukan pada Allah. Dan kalau ayat-ayat itu berkata, orang melakukan dosa hujat kepada Roh Kudus, terhadap Roh Kudus, hujat terhadap Roh Kudus dianggap dosa, maka Roh Kudus harus Allah. Kalau tidak, sikap kepada dia tidak bisa dianggap sebagai dosa. Karena hanya kepada Allah lah kita berdosa. Ya. Dan juga, saudara, adalah aneh ya. Coba pikirkan ini. Kalau saya berdosa atau hujat kepada Bapa,
bisa diampuni? Ya. Kepada anak bisa diampuni? Ya. Kepada Roh Kudus? Gak bisa. Bapa dan anak bisa diampuni, Roh Kudus enggak? Kalau Roh Kudus bukan Allah, siapa dia? Hebat sekali. Kayaknya lebih hebat dari Bapa dan anak ya. Kepada Bapa dan anak saja bisa diampuni, kepada dia kok gak bisa? Siapa ini? Kalau dia bukan Allah, siapa? Ya. Karena itu secara implisit, bahkan dalam Lukas 12 ayat 10, coba baca Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Lawan Yesus diampuni. Tapi terhadap Roh Kudus tidak bisa. Kelihatannya, dia lebih hebat dari Yesus ya. Kalau dia bukan Allah, siapa? Ya. Lagi pula dalam Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Orang tidak berbuat dosa kekal kepada Bapa, kepada anak, tapi kepada Roh Kudus membuat dosa kekal. Tidak bisa diampuni selama-lamanya. Kalau dia bukan Allah, ini kan aneh. Ada makhluk yang non Allah, tapi bisa kelihatannya lebih hebat dari Bapa dan anak. Maka ini tidak bisa tidak. Kita harus berkata bahwa dalam ayat-ayat ini secara implisit kita harus mengartikan Roh Kudus memang adalah, karena tidak ada pribadi lebih tinggi dari Allah, maka Roh Kudus pasti adalah Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Nah, ini semua adalah 4 bukti yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi sekalipun tidak ada ayat eksplisit mengatakan demikian, tapi melalui semua survei ini kita sampai pada kesimpulan Roh Kudus adalah Allah, dan kalau Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, maka benarlah doktrin Tritunggal. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Pak. Ya. Apakah ada perbedaan antara suara Tuhan dan suara Roh Kudus ditinjau dari aspek hakikat dan pribadi kealahan? Perbedaan suara Tuhan dan suara Roh Kudus. Ya kan Roh Kudus itu Tuhan juga. Pribadi Tuhan juga. Seperti kita sudah lihat tadi. Tapi mungkin lebih tepat kalau memang dalam aspek hakikat dan pribadi, mungkin pertanyaannya jauh lebih tepat, apa ada beda antara suara Bapa, suara Yesus, dan suara Roh Kudus? Ya. Sukar untuk kita katakan ya, karena memang dalam perjanjian lama, kalau Bapa bicara, ya dia muncul langsung kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, langsung ngomong, kita tahu. Kalau perjanjian baru, ada Yesus yang ngomong ke rasul-rasul, ya gampang tahu. Ya. Tapi sekarang, Bapa dan Anak pada umumnya, dan hampir, boleh dikatakan hampir seluruhnya, kecuali ada perkecualian khusus, berbicara melalui kitab suci. Ya. Sehingga kita menjadi tahu kehendak atau suara Bapa buat kita. Itu dari kitab suci. Kehendak Yesus bagi kita dari kitab suci. Tapi siapa di balik kitab suci? Ya Roh Kudus. Ya. Jadi memang secara supranatural, ya di dalam diri kita itu sebenarnya ada 2 hal yang memungkinkan memberikan kepada kita suara. Pertama, kita punya suara hati nurani, dan kedua ada suara Roh Kudus. Ya. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan dalam episode-episode sebelumnya, suara Roh Kudus itu harus mempunyai kaitan dengan firman Tuhan. Jadi memang kalau mau memisahkan secara strict antara suara Bapa, suara Yesus, dan Roh Kudus, menurut saya kok sukar sekali ya. Karena semua datang dari kitab suci. Dan kita boleh menganggap bahwa apa yang datang dari kitab suci itu adalah suara bersama dari pihak Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu berfirman atau berbicara kepada kita lewat kitab suci. Ya. Ada lagi? Pak Esra? Ya. Ya, apakah memungkinkan bagi orang yang sudah percaya melakukan dosa kekal? Kalau dia melakukan dosa kekal, masih bisa selamat? Kayak menghujat Roh Kudus tadi. Kalau hujat Roh Kudus, tidak akan selamat. Berarti orang yang menghujat Roh Kudus pasti masuk neraka ya? Ya kan? Gak mungkin masuk surga ya? Kalau orang percaya dijanjikan apa? Masuk surga ya?
Kalau orang menghujat Roh Kudus pasti masuk neraka, orang percaya dijanjikan pasti masuk surga. Mungkinkah orang percaya melakukan hujat Roh Kudus? Nggak mungkin. Nanti kita akan bahas. Ada episode khusus yang membahas dosa terhadap Roh Kudus. Kita akan bahas apa sih artinya hujat terhadap Roh Kudus? Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Apa artinya menentang Roh Kudus? Apa artinya memadamkan Roh Kudus? Kita akan ada episode khusus yang membahas itu. Tapi dari situ kita bisa lihat tidak mungkin. Kalau kamu percaya, Tuhan bilang kamu pasti dapat hidup kekal. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu pasti masuk neraka. Itu dua hal yang bertentangan. Dengan kata lain, dosa hujat terhadap Roh Kudus hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak percaya Yesus. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Pak, mengapa orang yang belum percaya dapat melakukan kebaikan, sementara mereka kan belum mempunyai Roh Kudus, Pak? Kebaikan menurut siapa? Kalau menurut manusia, kacamata manusia bisa. Orang tidak percaya Yesus ternyata dia lihat orang miskin dia bantu, ya. Dia lihat orang susah dibantu. Kita yang lihat dia tidak percaya Yesus tapi baik, ya. Tapi kira-kira dari kacamata Tuhan tuh bagaimana? Coba baca Roma pasal 3 ayat 12. Roma pasal 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu menurut Tuhan. Coba lihat Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan itu kan kebaikan. Segala kebaikan kami seperti Kain kotor. bukan segala kesalahan. Segala kesalehan. Berarti baik-baik ini loh. Bukan hanya beberapa, tapi segala, seluruh kebaikan kita kalau ngumpul di hadapan Tuhan, sama seperti. Dan ini bukan kain kotor, sini bukan kain pel, bukan kain lap meja, bukan. Kain kotor yang dimasukkan sini adalah kain pembalut wanita waktu datang bulan. Segala kesalahan kita itu dianggap seperti begitu. Jadi memang kalau kita bisa melihat dari kacamata manusia, ada orang tidak percaya kok bisa berbuat baik, ya. Tapi dari kacamata Tuhan nggak ada. Ya. Semua manusia telah berbuat dosa dan tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Ya. Karenanya, kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak bisa dianggap baik. Pokoknya ada satu dosa, saudara tidak bisa dianggap orang baik. Ya. Karena Tuhan tidak pernah menganggap di luar Kristus ada orang berbuat baik, maka tidak mungkin ada orang bisa selamat karena berbuat baik. Maka saudara yang berpikir bahwa saya harus berbuat baik, saya harus beramal, bersaleh supaya nanti mati masuk surga. Tidak, saudara akan tetap masuk neraka. Ya. Perbuatan baik itu baru dihitung setelah kamu percaya. Jadi misalnya kamu bukan orang percaya, buat baik banyak-banyak pun semua kain kotor. Tapi setelah saya beritakan firman, terima Yesus, terima Yesus. Setelah kamu terima Yesus, kamu buat baik, Tuhan mulai hitung semua. Hitungnya nanti dibalas di akhir zaman sebagai upahmu. Upahmu besar di surga. Setiap perbuatan baik, makanya firman bilang air sejuk secangkir saja kalau diberikan, kamu tidak kehilangan upahnya. Kasih air putih saja, tidak kehilangan upahnya. Apalagi campur kopi, campur susu, tidak lagi kehilangan upahnya. Tuhan catat semua. Tapi kalau kamu belum percaya, buat baik, Tuhan tidak hitung. Kain kotor semuanya. Ya, makanya orang baik bagaimanapun harus percaya Yesus. Maka saudara kalau berpikir, saya walaupun tidak percaya Yesus, tapi saya cukup baik. Saudara pikir masuk surga. Enggak, nanti mati saudara rasa kok panas, ya. Itu di neraka. Ya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang manusia, kok memang kelihatannya ada orang yang tidak percaya tapi buat baik, ya. Bahkan lebih baik dari orang Kristen. Dari mana? Nah, ini yang berhubungan dengan apa yang disebut sebagai wahyu umum. Karena Tuhan dalam wahyu umum, itu saya dalam episode sebelumnya sempat singgung soal wahyu umum lewat alam semesta. Tapi sebenarnya ada yang lain yang Tuhan berikan, yaitu diberikan pada semua orang, mau kafir ke, komunis ke, ateis ke, Tuhan memberikan semacam namanya sunaidesis, yang dalam bahasa kita adalah hati nurani. Itu dikasih. Di dalam hati nurani itu Tuhan sudah menulis hukum Tauratnya. Makanya di surat Roma bilang, bangsa lain tidak dapat hukum Taurat, tapi hukum Taurat telah tercatat dalam hati mereka. Makanya orang biarpun tidak percaya Yesus, tapi mereka bisa punya kesadaran, nggak boleh mencuri dong, nggak boleh membunuh dong. Ada. Kenapa? Karena dalam hati nurani telah tertulis hukum Tuhan, tapi cemar karena dosa.
Dan dengan hukum hati nurani saya tetap tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau ditanya mengapa sampai orang tidak percaya masih bisa melakukan sejumlah kebaikan relatif, karena ada hukum Tuhan yang ditaruh di hati nurani. Berdasarkan hukum hati nurani itulah mereka berbuat baik. Tapi dari sudut pandang Tuhan, no, tidak ada. Maka dengan hati nurani, saudara bisa jadi orang baik. Tapi di hadapan Tuhan, semua orang berdosa tetap binasa. Makanya jangan tunda-tunda percaya Yesus. Oke, ada lagi? Ada Pak, satu lagi. Jika Roh Kudus memang berdiam, menyertai, maha tahu dan maha hadir dalam hidup orang percaya, gitu, kenapa Roh Kudus tidak menghentikan, gitu? Menghentikan, menghapus atau menghilangkan dosa, gitu, niat dosa dari orang-orang percaya tersebut, gitu? Bukan tidak, tapi belum. Belum. Ya, kan akan ada saatnya kita disucikan secara sempurna di dalam surga. Pada waktu Adam dan Hawa hidup sebelum jatuh dalam dosa, gini ya, Adam, Hawa, pradosa, sebelum berdosa, itu mereka bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Tinggal milih kan? Begitu tidak taat, berarti mereka milih untuk berdosa. Mereka bisa berdosa. Tapi Adam dan Hawa dan manusia seluruhnya setelah dosa, kejatuhan Adam dan Hawa, kondisinya menjadi tidak mungkin tidak berdosa. Semua dosa. Lalu manusia setelah ditebus oleh Kristus, kembali ke posisi ini. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Tapi manusia setelah di surga menjadi tidak bisa berdosa. Ini posisinya. Ya. Jadi sekarang ini kita masih ada di sini. Kalau orang belum percaya Yesus, dia ada di sini. Tapi orang setelah percaya Yesus ada di sini, bisa berdosa, bisa tidak. Tapi setelah dia masuk surga nanti, tidak bisa berdosa. Nah, tapi di sini Roh Kudus sudah bekerja. Mengapa? Atau ada peranan Roh Kudus apa di sini yang berbeda dari sini? Karena di sini belum ada Roh Kudus, tidak mungkin tidak berdosa, pasti berdosa. Tapi adanya Roh Kudus ini membuat kita bisa tidak berdosa. Tapi pertanyaannya, kenapa Roh Kudus nggak bawa sekalian ke sini aja? Kok masih di sini masih mungkin berbuat dosa? Itu kan pertanyaannya. Ya, karena gini, keselamatan kita tuh sifatnya adalah monergistik, mono, satu pihak yang bekerja. Waktu kamu selamat, kamu tidak bekerja sama dengan Allah sehingga kamu selamat. Hanya Allah yang bekerja. Ya kan? Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jadi dalam urusan keselamatan, jangan campur apa-apa. Itu urusan Allah, 100% Allah. Tapi kalau kita bicara soal berdosa tidak berdosa, ini bukan urusan keselamatan. Ini urusan pengudusan. Kalau pengudusan bukan bersifat monergistik, tapi sinergistik. Ada bagian Tuhan, ada bagian kamu. Nah, karena ada bagian Tuhan dan bagian kamu inilah, sehingga kita ada bagian Tuhan, sehingga kita bisa tidak berdosa. Tapi masih ada bagian kita yang lemah, sehingga masih bisa berdosa. Tapi adanya pergumulan di sini, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus kerja. Coba, kalau orang kalau tidak ada konflik dalam diri, coba, mau mencuri-mencurilah, no problem. Tidur tenang, bunuh tidur tenang, bersinah tidur tenang. Berarti Roh Kudus nggak ada kerja di dalam diri. Ya, tapi habis dia mencuri, pulang nggak bisa tidur ya. Aduh, ini mau berdoa juga jadi takut dengan Tuhan. Terjadi semacam konflik dalam diri kan. Saya ini pernah mencuri pulpen di toko, zaman tempo dulu. CCTV belum ada. Jadi waktu saya cari telepon, masuk toko, saya pulpennya nih, saya curi pulpen. Ya, saya taruh di kaos kaki. Dan saya keluar lolos. Tapi sampai di luar nih, Esra, kenapa kau mencuri? Ya itu bukan barangmu. Kembalikan. Akhirnya saya masuk kembali ke toko. Saya simpan. Keluar.
Habis keluar satu lagi suara yang bodoh sekali. Kau sudah lolos, kembalikan lagi. Ayo ambil. Toko tidak bangkrut gara-gara pulpen satu. Iya juga ya. Masuk lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Tapi biarpun toko tidak bangkrut, gak boleh. Masuk kembali lagi. Saya kembali lagi. Kayak orang gila. Ada konflik dalam diri. Saudara kalau berdosa dan tenang-tenang saja, mungkin saudara bukan orang percaya. Tapi kalau saudara berdosa dan tidak tenang, bisa jadi ketidaktenangan itu datang dari Roh Kudus. Maka terjadi konflik di dalam diri. Itu menunjukkan ada pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi memang itu dibiarkan menjadi perjuangan kita bersama dengan Roh Kudus sampai pada kesempurnaan. Ya. Jadi ya mulai dari sempurna dan akan kembali kepada kesempurnaan. Tapi di dunia kita memang belum sempurna. Kenapa? Bukan monergistik, sinergistik. Tapi keselamatan pasti karena bukan sinergistik, tapi monergistik. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara diberkati oleh pelajaran ini, maka jangan stop sampai di sini. Terus belajar, terus belajar. Kita masih akan bahas banyak hal tentang Roh Kudus yang melengkapi kita dengan pengertian-pengertian yang benar. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Silakan kirim pertanyaan saudara. Atau mungkin pertanyaan yang tidak langsung terkait dengan materi ini, boleh saudara tanyakan. Atau punya pergumulan yang perlu didukung doa oleh tim Pijar TV. Tim Pijar TV siap melayani saudara. Silakan kirimkan SMS atau WA ke nomor yang tersedia. Dan program ini pun itu boleh sampai ke hadapan saudara-saudara karena dukungan doa banyak pemirsa, dukungan dana dari banyak pemirsa. Dan marilah kita terus memberikan dukungan doa, dukungan dana bagi Pijar TV untuk bisa memproduksi konten-konten atau program-program seperti ini yang memberkati banyak orang. Dari kota Jakarta, tempat di mana program ini diproduksi, saya Pendeta Esra Soru dan tim Pijar TV mengucapkan salam terang bagi Indonesia. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus. Kristus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos yang lain. Apakah maknanya? Dan bagaimana penyebutan Kristus akan Roh Kudus ini bisa menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain dari Yesus? Maka jika Yesus adalah Allah, maka Roh Kudus juga harus adalah Allah. Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan, setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar. Dan tim respon kami siap senantiasa untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan yang senantiasa Anda berikan bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.